PMO kita laksanakan agar supaya kegiatan ini dapat berjalan lancar dan ada manfaatnya. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai untuk PMO hari ini. Sebelum PMO, Bapak Ibu, saya harap merefleksikan kegiatan yang sudah Bapak Ibu laksanakan yang berhubungan dengan topik implementasi pembelajaran di kelas, kemudian subtopiknya adalah penyusunan dokumen proyek profil belajar Pancasila. Monggo, siapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Lalu sesi ini kelas 1 yang terkait dengan penyusunan dokumen proyek penguatan Pancasila. Itu kami sudah menyusun modul 5 dan juga sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan aktivitas yang ada di modul. Kami juga sudah terutama di kajian semester ini sudah melaksanakan penilaian untuk terutama dalam rangka penyusunan rapor P5 seperti ini. Jadi dari pemetaan target capaian juga sudah pemetaan penilaian dan termasuk impor nilai juga melalui bimbingan operator sekolah. Seperti yang disebutkan, saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama yaitu alhamdulillah dokumen P5 telah tersusun seperti tadi kepada yang telah menyampaikan. Yang kedua, telah melaksanakan pelatihan PMM secara mandiri. Kemudian yang ketiga, dengan pembuatan poster kesepakatan kelas dari bulan April sampai Juni, anak-anak menjadi lebih tertib. Mungkin hanya 3 itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Jadi tambahan dari Pak Imam bahwa Pak Imam telah melaksanakan pelatihan mandiri ya di PMM yang hubungannya dengan P5. Kemudian selain itu juga telah melaksanakan kesepakatan kelas, sehingga mungkin dengan adanya kesepakatan kelas itu anak-anak menjadi lebih bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Yang lain barangkali ada. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang penyusunan modul proyek, asesmen dan membuat laporan sama seperti yang sudah dilaksanakan oleh guru kelas 1. Di sini saya juga sudah melakukan penyusunan modul proyek di awal tahun, kemudian melaksanakan asesmen hingga pada pembuatan laporan. Yang sampaikan di sini adalah terkait dengan peserta didik yang ada di kelas saya itu memang beragam, jadi ada beberapa siswa yang masih dalam tahap sedang berkembang. Artinya tidak semuanya berkembang sesuai harapan, namun dalam sedang berkembang, harapannya nanti kedepannya bisa mengikuti dan bisa menyesuaikan dan capaiannya bisa tercapai seperti itu. Mudah-mudahan nanti setelah kedepannya bisa berkembang sesuai harapan. Dari komunitas belajar kami sudah berkolaborasi dengan rekan guru untuk kegiatan-kegiatan pelatihan mandiri yang ada di PMM dan berlaku untuk pemenuhan kinerja juga. Untuk penerapan kurikulum merdeka juga sudah dilaksanakan. Di sini saya merasakan adanya perbedaan antara sebelum penerapan kurikulum merdeka dan setelah penerapan kurikulum merdeka. Di sini anak-anaknya sudah mulai berkembang, sudah mulai bahagia, sudah tidak ada beban dan mereka itu memiliki energi tersendiri untuk berangkat ke sekolah. Ini artinya di komunitas belajar itu Bapak Ibu sudah mulai melaksanakan praktek baik ya. Ini untuk refleksi saya simpulkan, yang pertama adalah sudah melaksanakan penyusunan modul proyek, kemudian melaksanakan asesmen dan membuat laporan. Kemudian yang kedua telah melaksanakan pelatihan mandiri di PMM, kemudian membuat kesepakatan kelas. Namun ada beberapa siswa yang masih dalam tahapan sedang berkembang. Untuk komunitas belajar sudah dilaksanakan dan sudah sampai berbagi praktek baik. Kemudian peserta didik lebih terlihat senang dan bahagia. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk PMO-nya. Kita mengambil akar masalah sesuai dengan rapor pendidikan kita bahwa dibandingkan tahun 2023, karakter murid mengalami peningkatan. Jadi yang kita bahas hari ini adalah tentang karakter murid. Contohnya numerasi. Kita kemarin numerasinya masih berwarna kuning. Alhamdulillah di rapor pendidikan kita sekarang semua dimensi, semua kompetensi itu warnanya sudah hijau. Artinya bahwa berarti kita sudah dalam kondisi baik. Bahkan numerasinya itu sangat baik atau sempurna karena kita sudah 100%. Namun naiknya hanya 0,88 secara keseluruhan. Lalu adalah 65,41, sekarang 66,29. Jadi banding dengan numerasi yang naik 55,29% itu sangat jauh. Oleh karena itu, ke depan kita akan menaikkan karakter itu dan mempertahankan yang numerasinya. Kendala apa yang Bapak Ibu jumpai sehubungan dengan turunnya? Ada beberapa karakter yang turun, diantaranya adalah gotong royong, kemudian kreativitas, kemudian nalar kritis. Mudah-mudahan harapan kita ke depan lebih bisa menaikkan lagi, tidak hanya 0,88, mungkin kita bisa menaikkannya menjadi 10, syukur bisa menaikkan menjadi 100%. Oleh karena itu, saya mohon masukan, kemudian pendapat dari Bapak Ibu selama pembelajaran ini tentang karakter, terutama karakter yang menurun, gimana keadaan di kelas, kemudian kendala apa yang Bapak Ibu temui, kemudian setelah kendala itu Bapak Ibu temui, mungkin Bapak Ibu sekarang sudah memberikan solusinya. Dengan kita mengidentifikasi rapor pendidikan kita kemarin di PMO bulan April, Bapak Ibu otomatis sudah bisa melaksanakan pembelajaran mengenai ketiga karakter ini yang menurun. Ada yang mau berpendapat? Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya mungkin sedikit memberi masukan tentang
karakter peserta didik yang menurun di antara diri sendiri, mungkin kita bisa belajar bersama-sama menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sekreatif mungkin, sehingga nanti menumbuhkan berpikir kritis juga. Kemudian disiplin positif juga, itu juga bisa dapat meningkatkan karakter peserta didik juga, membuat kehati-hatian kelas, dan itu bisa selalu mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Bu Siti telah melaksanakan dengan solusinya, yaitu sudah menumbuhkan karakter semisal dengan membuat kesepakatan kelas. Karena dengan kesepakatan kelas, disiplin positif ya, yaitu dengan kesepakatan kelas itu secara otomatis kita bisa memasukkan karakter-karakter yang kita akan tingkatkan itu ke dalam kesepakatan kelas tersebut. Sama itu lebih banyak bekerjasama dengan temannya, lebih banyak diberi kayak sebuah tugas yang mereka harus pecahkan seperti itu, jadi nanti menumbuhkan kreatif juga dari anak tersebut. Ada lagi kejadian yang tadi sudah Ibu Siti sampaikan, untuk gotong royong, kreativitas dan nalar kritis itu menurut seperti itu. Kemarin saya pribadi bernalar kritis, saya mengambil anak itu bisa memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, dan itu sudah mereka lakukan dan sudah bisa, Bu. Tapi setelah itu kok kenapa ya bisa menurun dan semakin ya, seharusnya kan bukannya saya tidak setuju bahwa kita itu SD 1 orang harapannya itu menurun, tidak, Bu. Tapi kenapa di rapat pendidikan itu bisa menurun? Padahal seharusnya kan memang dari tahun ke tahun kita meningkat seperti itu. Karena dari modul itu kan sudah kita rencanakan bagaimana target capaiannya, bagaimana anak itu akan memenuhi yang anak seperti itu sudah dilaksanakan sebaik-baiknya, dan sudah menyusun aktivitas yang sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita. Seperti itu. Terima kasih. ya, terima kasih Bu. Sebenarnya penurunan karakteristik itu bukan cuma kelas 5 yang bertanggung jawab, tapi yang paling lama ini kelas 1, 2, 3, dan 4. Saya itu sampai sekarang menjadi PR seperti itu, menjadi PR. Bagaimana sih kami bisa meningkatkan karakter siswa dari gotong royong, kreativitas, nalar kritis, bagaimana itu caranya? Mungkin menurut saya pribadi itu sebaiknya memilih target capaian yang memang anak itu bisa memenuhi seperti itu. Jadi kita nanti evaluasi dari asesmen nasional yang untuk tahun 2024. Baik, terima kasih. Jadi solusi yang pertama, yang kedua tadi dari Bu Aryati adalah solusinya bisa memilih capaian dan aktivitas yang biasa dilakukan anak, ya, atau yang biasa kita lakukan disesuaikan dengan lingkungan belajar kita. Aktif, no? Penurunan karakter yang gotong royong, kita memang perlu menambahkan pada diri kita contoh, misalnya dalam hal ini kerjasama atau gotong royong membersihkan halaman, mencabut rumput, terlihat mereka ada sebagian yang bersemangat, ada sebagian yang enggan. Kita harus jadi contoh bagi mereka. Misalnya kalau mencabut rumput, ya kita memang turun mencabut rumput. Terima kasih. Ya. Mengapa sampai karakternya turun? Mungkin karena juga tentang kualitas pembelajaran kita juga peningkatannya tidak terlalu yang signifikan, tapi kualitas pembelajaran memang ada penurunan walaupun tidak banyak, ya. Nah, turun 7,39 yang tadinya 72 di tahun 2023, bahkan kita menurun di tahun 2024 itu menjadi 65,6. Ini otomatis berhubungan tadi dengan adanya kenaikan yang sedikit di kompetensi karakternya. Yang paling turun itu di manajemen kelas sama di dukungan psikologis terhadap anak. Dari dukungan psikologis ini mungkin solusi yang tadi Pak Tikno sampaikan itu sangat baik, ya, karena dukungan psikologis itu berasal dari guru, dari kita, dari lingkungan juga, dengan kita memberi contoh bagi peserta didik. Kita menyuruh, ya, tapi ada pembelajaran bagi anak untuk mencabut rumput, kita mengikuti untuk mencabut rumput. Itu contoh bagi bentuk dukungan psikologis kita terhadap peserta didik. Saya baik penurunan termasuk penurunan rapor pendidikan, penurunan karakter peserta didik, masukan dari Bapak Ibu Guru tadi, saya sudah menemukan solusi untuk penanganan kedepannya, dan insya Allah nanti akan diterapkan sehingga nanti rapor pendidikannya akan meningkat ranahnya. Kemudian belajar dari Bapak Ibu Guru terkait tadi penerapan yang gotong royong. Terima kasih Pak Sutikno dan Bu Aryati. Jadi bahwa sebelum kita bisa berubah seseorang, kita harus bisa berubah diri kita sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Merubah itu adalah proses dari awal teladan, kemudian dari sikap-sikap yang sederhana itulah mudah-mudahan nanti kita dapat meningkatkan karakter anak sesuai dengan harapan kita, bukan hanya di rapot pendidikan saja, namun dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Inkonsistennya pendidikan karakter itu tidak bisa terbentuk semata-mata, tetapi melainkan berdasarkan pembiasaan, dan pembiasaan itu memerlukan kerjasama yang baik antara guru, siswa, dan orang tua, karena sebuah pembiasaan itu memang terlihat kecil tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan, karena itu adalah hal yang harus dilakukan setiap harinya. Jadi yang namanya pembiasaan atau golden habit itu kebiasaan kecil tetapi yang dilakukan setiap hari atau dalam kurun waktu tertentu yang memang sudah ditentukan jadwalnya. Misalkan memberi salam itu kan kalau tidak, itu adalah sebuah hal yang mudah, tetapi kalau tidak dilakukan dalam pembiasaan maka itu menjadi hal yang susah seperti itu. Jadi ingat bahwa ada satu kata mutiara, mungkin kalau itu lebih menyukai hambanya yang melakukan suatu ibadah yang kecil tetapi rutin. Mungkin Lagi Pak Aji coba.
yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semua, kita harus memberikan contoh teladan yang kaitannya dengan tadi yang disampaikan tentang gotong royong, bahwa satu perbuatan itu lebih baik daripada masyarakat. Makanya bahwa kita jangan menyuruh pada anak-anak kita, mengajak anak-anak untuk bekerja sama. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa pendidikan karakter itu terbentuk dari sebuah kebiasaan. Jadi perlu adanya kerjasama dari semua pihak, siswa dan orang tua. Kita akhiri kegiatan PMO hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Di tahun pembelajaran 2024-2025 bulan Juli mendatang, selain harapan kita adalah karakter dari anak didik kita yang semakin baik, bukan hanya di rapor pendidikan saja, tetapi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini semangatku, Mana semangatmu? ini semangatku. Di mana? Di sini, Di mana? di sini, Di mana? di dadaku, di dadaku.